Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa bil jumlati faluzumu samti huwal awla wal ahaq ala kulli hal. Dan kesimpulannya, maka lazimilah diam. Huwal aula wal ahaq, diam ini lebih pantas dan tepat atas setiap keadaan. Qala Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa alaihi salam, idza kana al-kalamu min fiddatin kana samtu min dhahab. Apabila bicara itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Wa qala syair, disebutkan di dalam syair, yamutul fata min asratin bil lisanih, meninggalnya atau matinya seseorang disebabkan karena tergelincir lisannya. Walaysa yakhaful mauta min asratir rijli, dan tidak dikhawatirkan sebab tergelincirnya kaki itu dikhawatirkan akan mendapatkan kematian. Fa'athratuhu fil qawli tudhibur ra'sah, maka tergelincirnya seseorang di dalam perkataan akan menghilangkan kepalanya alias mati. Wa'athratuhu birrijli nabra ala mahli, sedangkan tergelincirnya kaki perlahan-lahan akan mendapat kesembuhan. Wa qala akhar, dan dikatakan dalam syair yang lain, ihfad lisanak ayyuhal insan, jagalah lisanmu wahai manusia, la yaldaghannaka innahu thu'ban, jangan sampai lisan itu menggigitmu. Innahu thu'ban, sebab lisan itu seperti ular. Kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'ahu syuja'an. Berapa banyak penghuni kubur yang mati akibat ulah lisannya sendiri. Bahkan para pemberani pun tidak kuasa atau akan kalah jika berhadapan dengan lisan yang berbahaya. Wa qala akhar, dikatakan dalam syair yang lain, innal lisana saghirun jirmuhu walahu jurmun kabirun kama qad jaa fil mathali. Sesungguhnya yang namanya lisan itu bentuknya kecil, tapi dosanya besar, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis. Fakam nadimtu ala ma kuntu qultu bihi, berapa banyak atau seringkali aku menyesali apa yang telah aku ucapkan. Wa ma nadimtu ala ma lam akun aguli, dan yang tidak kuucapkan tidak kusesali. Wa fil hadithi, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim
illa hasaidu alsinatihim. Nabi Muhammad bersabda, bukankah manusia dijerumuskan ke dalam api neraka melalui wajah mereka atau hidung-hidung mereka disebabkan karena lisan mereka sendiri. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan membawa manfaat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun antum berada, kemarin kita telah membahas tentang masalah dusta. Habib Ali bin Hasan dalam kitab ini berpesan, jangan kamu membawa kabar dusta dari orang yang belum tentu dipercaya. Sebab kalau kita membawa kabar dusta, maka yang dinisbatkan pendusta, yang disebut orang yang dusta itu bukan orang yang ngasih berita sama kita, tapi justru kita yang bawa berita tersebut. Yang akhirnya lama-kelamaan kalau kita sering membawa berita dari orang lain, ya, dan ternyata beritanya itu berita bohong atau berita hoaks, maka yang dicap sebagai pendusta bukan orang yang bikin berita, tapi kita. Kalau orang sudah dicap menjadi pendusta, hadirin, maka kabar apapun akan sulit diterima oleh masyarakat. Dia ana kabar apa? Kayak jare nang kana kena corona. Si ngomong siapa? Si ngomong Wanyat. Oh, Wanyat kan dipercaya, Brustok. Ya. Sekalipun beritanya benar, tapi karena biasa dusta maka tidak dipercaya. Ya, ini menjaga kepercayaan semacam ini susah, hadirin. Makanya jangan sampai kita dicap menjadi pendusta. Kalau orang sudah ngecap orang ini suka bohong, tidak akan dipercaya kabarnya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, makanya untuk pembuktian, kata Habib Ali, coba kita sampaikan di khalayak ramai. Ada berita dari mana? Dari fulan bin fulan. Oh, kalau yang bawa fulan bin fulan, saya percaya. Sebab fulan bin fulan orangnya jujur. Orang tidak akan menolak beritanya. Tapi kalau seandainya ada yang menyampaikan, ada kabar dari siapa? Fulan bin fulan. Wah, kalau fulan bin fulan yang ngomong, saya nggak percaya. Kenapa? Karena dia sering dusta. Kata Habib Ali, maka pikirkan kembali. Dengan ucapan dusta ini, kita mau milih jalan yang mana? Kita mau disebut orang yang jujur atau mau disebut sebagai pendusta? Sekalipun hadirin, kabar itu bukan dari kita. Tapi kalau kita yang menyampaikan dan itu kabarnya hoaks, kabarnya bohong, yang akan dicap pendusta adalah kita. Ya. Makanya kalau dapat berita, jangan langsung disampaikan. Ya, kalau seandainya disampaikan akan menimbulkan masalah, mending jangan disampaikan. Oh, yang bener permuda, maka ya sekalipun dengar sendiri, kalau nantinya akan membawa fitnah, mending diredam itu berita. Cara bahasa Tegal didem aja diomongna bareng wong liya. Kemudian selanjutnya hadirin, Habib Ali bin Hasan al-Attas dalam kitab ini memberikan nasihat kepada kita. Kesimpulannya, lazimilah diam. Kata beliau, sudah lebih baik, lebih pantas, lebih tepat kalau kita diam. Ada berita, menang bewis. Ada sesuatu yang bagus, tapi kalau seandainya disampaikan akan jadi fitnah, diam lebih baik. Kecuali kalau itu perkataan yang baik, zikrullah, nasihat dan lain sebagainya, sampaikan. Tapi kalau belum tentu baik atau buruknya, ya, apalagi kalau sudah jelas akan mendapatkan keburukan, maka lebih baik diam.
Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan apabila berkata-kata itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Nilainya lebih mulia, nilainya lebih tinggi. Makanya ada istilah di dalam peribahasa kita, diam itu emas. Diam itu emas. Mulane panjenengan bapak-bapak kalau ngomong sama istri, ngobrol sama istri, terus istri banyak diamnya, berarti istri lagi minta emas. Sebab diam itu emas. Syair berkata, ini syair pepatah Arab berkata, dan ini syair ini bukan syair sembarangan hadirin. Biasanya syair ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada. Dikatakan dalam syair ini, seseorang ini akan meninggal, akan mati, akan tewas karena tergelincir dari ucapannya. Gara-gara lisan, gara-gara ucapan yang nggak benar, gara-gara lisan yang sedikit diucapkan, maka seseorang ini bisa mati. Na'udzubillahi min. Walaysa yakhaful maut min athratir rijli. Kalau kita tergelincir, kepaduk, kaki kita terperosok, jatuh, luka, nggak khawatir mati hadirin. Cuman kalau sudah lisan ini tergelincir, maka dikhawatirkan dari lisan ini orang ini akan mendapatkan bahaya. Bisa itu dipukuli orang, atau mungkin masuk penjara, atau mungkin akan mati. Na'udzubillahi min. Sebab lisan ini hadirin bentuknya kecil, cuman mudorotnya sangat besar. Orang ini bisa membunuh seseorang gara-gara lisan hadirin. Gara-gara apa? Lisan. Dulu ada sebuah kisah, seorang khalifah, seorang raja, seorang presiden punya penasehat. Penasehatnya seorang alim, seorang syekh. Nah ini penasehat ini sangat dekat dengan raja, sangat dekat dengan presiden. Bolak-balik masuk istana tanpa harus melalui protokol kepresidenan. Saking dekatnya dengan presiden. Jadi istana negara kayak rumahnya sendiri. Keluar masuk kayak rumahnya sendiri. Nah, ada jenderal yang melihat itu iri dan dengki sama syekh ini, sama kiai ini. Akhirnya hadirin, si jenderal ini membuat satu fitnah supaya raja ini membunuh sang kiai tersebut. Kemudian jenderal ini ngasih tahu sama presidennya. Presiden, kenapa? Tahu nggak panjenengan? Tahu apa? Itu yang biasa ketemu sama antum, yang biasa dekat sama panjenengan, yaitu kiai penasihat panjenengan, itu ngomong sama saya, ngomong sama orang-orang kalau bau mulut panjenengan tuh bau sekali. Cangkeme ente iki bacin jarene. Loh, masa ngomong gitu? Iya raja, saya nggak bohong. Coba gini saja susah. Nanti besok atau lusa panjenengan panggil orang itu, kemudian disuruh menghadap dan disuruh mendekat ke panjenengan. Nanti si raja ini, si penasehat ini, kiai ini pasti akan menutup mulutnya atau menutup hidungnya karena mendapatkan bau yang tidak sedap dari mulut panjenengan. Oh kayak gitu. Berarti selama ini penasehat itu menjelek-jelekan saya di luar. Enggih raja, katanya bau mulut panjenengan itu bacin sudah. Raja jengkel, merasa dikacangin. Asem kiai dieman mlebu istana bebas dekat sama saya, kok saya dijelek-jelekan di luar. Awas besok saya panggil. Akhirnya besoknya dipanggil hadirin. Cuman si jenderal ini pinter. Jenderal ini pinter. Sebelum kiai ini dipanggil sama raja, kiainya dipanggil makan dulu sama jenderal. Nah, disuguhi makanan yang mana makanan tersebut dibanyakin bawang putih sama bawang merahnya. Kasih masakan yang banyak bawangnya. Dimakan dap-dap mulutnya bau bawang.
Setelah itu langsung menghadap raja. Ketika menghadap raja, raja memanggil kiainya, kiai sini, sini kamu, dekat, ya, mendekat sama saya. Nah, ketika mendekat, rajanya ngomong, lah kiainya mau ngomong karena habis makan bawang putih, nggak enak barangkali bau mulut, ditutup mulutnya. Nggih raja, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Sambil nutupmu. Rajanya pikirannya lain. Oh ternyata bener, ini Jablut nggak suka bau mulut saya dan menceritakan kejelekan bau mulut saya di hadapan orang. Berarti jenderal saya itu benar. Padahal apa? Ini kiainya nutup mulut karena dia habis makan bawang. Sudah disetting sama jenderalnya, hadirin. Akhirnya nulis surat jenderal. Ini kiainya pulang nulis surat. Surat perintah pemenggalan kepala kiai. Tulis, hei Algojo, kalau kamu menerima surat ini, langsung segera lakukan eksekusi mati terhadap yang bawa surat ini. Bungkus, kemudian dikasihkan sama kiainya. Kiai, tolong saya minta tolong, ini surat buat ngambil hadiah di Algojo saya. Algojone nang di Waringin Gang 5. Ke suratnya sampaikan sama Algojonya langsung tanpa perantara, kamu akan dapat hadiah dari Algojonya. Akhirnya kiai ini bawa suratnya. Sampai keluar istana, hadirin, ternyata dicegat sama jenderal. Hei kiai, bagaimana raja sama kamu? Ya biasa, saya ngobrol biasa, nggak ada masalah. Bahkan alhamdulillah saya dikasih hadiah. Hadiah? Iya, ini suratnya. Saya disuruh ngambil hadiah sama Algojo, nanti mau dikasih hadiah dengan surat ini. Oh begitu. Oh kok bisa ya? Kok bisa ya? Ngerti nih jenderalnya, ini kiai mau langsung dihukum penggal. Tapi ternyata enggak, malah dikasih hadiah. Ya. Si kiainya enggak tahu isi suratnya, jenderalnya juga enggak tahu isi suratnya. Cuman karena si kiai ngomong ini hadiah, enggak bohong kiainya. Si jenderal itu ngomong, udah gini aja kiai, daripada panjenengan repot ya ke rumahnya Algojo jauh-jauh, wis mending saya bayari hadiahnya sudah. Biasanya apa? Saya kasih uang panjenengan, sudah panjenengan di rumah saja, ndak usah kemana-mana, biar saya yang bawa surat hadiahnya, saya kasihkan ke Algojo, tak ganteni. Jadi kiai ini, oh iya sudah, beneran nemen, jadinya orang kesel. Ya. Berapa kamu ngasih? Sudah, ini saya kasih sekian ratus juta. Dikasih, kiainya pulang ke rumah. Gantian yang bawa surat ini jenderalnya. Dibawa, hadirin, sampai di depan Algojo, diketok pintunya. Hei Algojo, saya dapat perintah dari raja untuk menyerahkan surat ini kepada panjenengan. Dibuka, sawisé dibuka, orang ngobrol maning, langsung dijek jenderalnya. Dibawa ke tempat pemenggalan kepala, ya ngomong, kenapa saya mau dipenggal, kenapa? Ini isi suratnya bukan isi surat hadiah, tapi isi suratnya adalah perintah pemenggalan kepala siapapun yang bawa surat ini. Loh bentar, ini kesalahan yang bawa sebenarnya bukan saya, yang bawa Kiai Fulan. Oh nggak bisa, kata raja dalam surat ini tidak pakai lama, siapapun yang bawa surat ini langsung dipenggal. Akhirnya si raja mati. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, ya. Sebab mulut ini, sebab lisan ini bisa menggelincirkan manusia, bisa membunuh seseorang. Ya, makanya hadirin, siapapun yang bawa berita kepada panjenengan, jangan langsung dipercaya. Coba seandainya ada orang ngomong seperti ini, ternyata orangnya langsung percaya, kemudian langsung dieksekusi. Naudzubillahi min dzalik. Makanya sebab lisan ini orang bisa tergelincir, orang bisa mati karena lisan. Tapi kalau seandainya tergelincir dalam hal urusan kaki, hadirin, kepaduk atau tergelincir kaki kita terperosok, maka nggak ada masalah. Sakitnya kayak ngapa, lama kelamaan akan sembuh. Cuman kalau tergelincir dalam urusan lisan, maka taruhannya adalah nyawa. Naudzubillahi min.
Ihfad lisanak ayyuhal insan. Jaga lisanmu wahai manusia. La yaldaghannaka innahu thu'ban. Jangan sampai lisan itu menggigit kamu. Innahu thu'ban. Sebab yang namanya lisan ini adalah ular. Ya, adalah ular. Sampai anak judul lagunya ya. Lidah tak bertulang, gimana lagunya? Apa sih? Lalen nyong. Lidah tak? Habis pokokan lagunya lah nyong kemutan karena lagunya itu. Ya. Jadi lisan ini diumpamakan sebagai ular hadirin. Artinya apa? Kalau tergelincir omongan maka itu seperti ular akan menggigit kita. Kam fil maqabir min qatilil lisanih kanat tahabu liqa'ahu syuja'anu. Berapa banyak orang yang mati di kuburan sebab lisan. Orang mati di kuburan sebab apa? Lisan. Bahkan pemberani pun kalau menghadapi lisan yang berbahaya maka tidak akan berani hadirin. Orang pemberani bisa mati, bisa konyol, bisa digebuki, bisa dipenjara gara-gara lisan. Sukamoni ngadepi duel 1 lawan 1 daripada ngadepi musuh yang lebih berbahaya, yaitu lisan. Syair yang lain mengatakan, innal lisana saghirun jirmuhu walahu jurmun kabirun kama gajja'a fil mathali. Sesungguhnya lisan ini bentuknya kecil, tapi akibatnya, dosanya, kesalahannya besar. Kama gajja'a fil mathali, sebagaimana disampaikan di dalam hadis, al-lisanu jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil tapi dosanya besar. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan hadirin, kata Rasulullah, banyak orang yang tergelincir ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka dengan wajah mereka, nyungsep ke neraka. Ini gara-gara lisannya. Dosanya bukan dosa besar, bukan karena tangannya, bukan karena kakinya, tapi karena apa? Lisan. Dusta sumbernya dari lisan. Riba, lisan. Fitnah, lisan. Apa lagi? Sumpah palsu, lisan. Apa lagi? Hasud, lisan. Apa lagi? Takabur, lisan. Kebanyakan dari lisan. Makanya dijaga. Ini lisan benar-benar dijaga. Nabi Muhammad pernah mengatakan, barang siapa yang bisa menjaminkan dirinya, artinya apa? Menjaga antara kedua rahangnya, yaitu lisan, dan bisa menjaga antara kedua pahanya, apa? Kemaluan. Ya. Ana admin lahu al-jannah. Kata Rasulullah, orang yang bisa menjaga dua hal ini, saya jamin masuk surga. Menjaga lisan dan menjaga apa? Kemaluan. Menjaga lisan hanya berkata-kata yang baik, menjaga kemaluan hanya untuk yang halal. Ya, maka dua hal ini apabila dijaga, ada jaminan. Yang jamin langsung sang pemberi syafaat, Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, saya jamin orang itu dengan surga. Artinya masuk surga. Maka itu hadirin, jaga lisan kita. Kalau benar-benar bukan perkataan yang baik, mendingan diam. Dalam sebuah hadis disebutkan, ucapan hadirin yang keluar dari lisan kita, kalau itu bukan zikrullah, kalau itu bukan amar ma'ruf atau nahi mungkar, maka semuanya akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau bukan zikir, termasuk Quran, sholawat dan sebagainya, atau amar ma'ruf, mengajak kebaikan, nahi mungkar, mencegah kemungkaran, kalau bukan karena 3 ini, maka apa yang keluar dari lisan kita besok akan dimintai pertanggungjawaban dan akan menjadi hujah yang memberatkan kita besok di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Ini lisan. Man somata naja, kata Rasulullah, siapa yang diam maka selamat.
Siapa yang diam akan selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada penjagaan terhadap lisannya. Ya, saya ingat betul, abah saya itu kalau ngasih nasihat sama orang, kalimat ini sering dibawa. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang tergantung penjagaan terhadap lisannya. Kalau lisannya dijaga baik-baik, maka insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi kalau lisannya ceplas-ceplos, ngomongnya nggak enak, yang disampaikan nggak benar, lebih-lebih itu ghibah, dusta, fitnah, hasud dan lain sebagainya, maka orang itu tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah karuniakan kita taufik, satu kemampuan untuk berbuat taat, yaitu bisa menjaga lisan kita, tidak dikeluarkan, tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik. Amin ya Rabbal alamin. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq dulu itu yad'u hajaron fi fihi. Dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq sering, apa istilahnya, bukan makan, sering memasukkan batu atau menaruh batu di dalam mulutnya, ngemut watu. Apa istilahnya? Ngemut batu, bukan permen ini, ngemut batu. Yamna'ul kalam, supaya apa? Supaya tidak banyak bicara. Supaya apa? Tidak banyak. Siapa yang melakukan? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Siapa yang ngasih kabar gembira? Rasulullah SAW. Asyrah mubashirina bil jannah. Ada 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Ada 10. Satu sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, terus sampai 10 orang. Orang pertama yaitu sahabat Abu Bakar, dikasih kabar gembira dengan surga. Beliau sering meletakkan batu di dalam mulutnya. Kenapa? Supaya nggak banyak ngomong. Ya mulane wong gemian akeh nginange. Ana sing nginang siki. Sudah nggak ada ya. Dulu nginang supaya nggak banyak ngomong, meneng, sumpul ngono. Nah. Supaya nggak banyak ngomong ini. Zaman sekarang lah kasih nginang, mulane kakean ngomong, ngopi, ngomong, kakean ngomong. Banyakan ngomong ini. Ngopinya nggak apa-apa. Ngomongnya iki ndoim, ngrasani ngalor ngidul, ngetan ngulon. Corona dibahas 5-7 bulan orang rampung-rampung. 7 bulan bahas corona nggak selesai-selesai. Tambah lagi. Ya Allah, wis menang bae wis, diam lebih selamat. Wa yaqulu, kemudian ada yang ngomong, "Ya Abu Bakar, apa manfaatnya kau taruh batu di mulutmu?" Wa yaqulu, "Hadzal ladzi auradani al-mawarid." Kata sahabat Abu Bakar, ini apa? Lisan ini yang akan mencampakkan aku, yang akan memasukkan aku ke dalam neraka. Lisan ini yang akan membuat aku masuk ke dalam neraka sambil menunjuk lisannya. Ya, jadi suka mending ngemut watu. Ngemut bahasa Indonesia apa? Apa? Anda sih ngerti? Ngemut bahasa Indonesia apa? Ngulum, ya. Ayo ngulum orang pasti enak ya, ngemut bahasanya enak ya. Jadi mending ngemut batu daripada apa? Ngomongi uang. Sudah, itu lebih selamat hadirin, lebih selamat. Walamma qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendengar ada orang yang ngomong seperti ini, fulanun qutila syahidan, wahai Rasulullah, si A fulan terbunuh syahid ya Rasulullah. Hani'an lahu bil jannah, sungguh gembira, ya selamat baginya, gembira, beruntung orang ini masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Au kama qila, atau apa yang disampaikan, apapun bahasanya.
Qala sallallahu alaihi wasallam lidzalikal qail. Kemudian Rasulullah ngomong sama orang itu, "Ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yabkhalu bima la yughni." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang membuatmu mengatakan kalau orang itu masuk surga? Kok bisa kamu ngomong orang itu masuk surga? Kan syahid ya Rasulullah, mati dalam peperangan." "Oh, belum tentu," kata Rasulullah. Belum tentu, mungkin saja lisannya pernah mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau dia pernah bakhil, tidak mau mengeluarkan padahal dia tidak membutuhkan, uangnya banyak disimpan. Dengan dua hal ini belum tentu orang yang syahid masuk surga, kata Rasulullah. Loh, ucapan yang nggak bermanfaat saja hadirin, ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi ucapan-ucapan dusta yang nggak manfaat saja, kata Rasulullah, bisa mencegah orang tersebut masuk surga walaupun dia mati syahid. Nah, makanya nggak macam-macam lisan ini hadirin. Apalagi itu ucapan dusta, apalagi hasud, apalagi dengki, apalagi dosa-dosa besar yang ditimbulkan dari lisan ini. Wong gara-gara ucapan yang nggak manfaat saja, maka dihukum belum tentu masuk ke dalam surga. Ya, makanya ini hadirin jaga benar-benar, jangan fudul. Tahu fudul? Jangan pengen tahu urusan orang. Sebab ini termasuk hal yang tidak bermanfaat. Ish, kayak pirben kae. Ki duit kae tuku mobil duitnya sing ndi kae. Ya, kerjanya apa? Oleh duit apa? Kayak masih dening tuku anyar ke nyong wuru wingi kae. Ki duit sing ndi ge, jangan-jangan nyupang. Nyuruh mangkate paling Gunung Kawi soalnya. Ini yang jadi masalah ini. Ya, fudul yang semacam ini hindari hadirin, hindari. Ada seseorang lewat satu jalan, ya, dia pernah lewat jalan tersebut tapi sudah lama nggak lewat. Ketika lewat ada bangunan baru. Kemudian orang ini fudul dalam hatinya, lisannya nyeplos. Nggak ada orang lain, dia ngomong untuk dirinya sendiri. Anak bangunan ki anyar kayone. Ki bangunane siapa? Dibangunnya kapan? Konyong tembe ngerti, apik nemen tingkat maning. Kamare pira ya? Ngomong dewek ya? Ngomong sendiri. Setelah selesai dia mikir, ngapain saya ngomong yang nggak manfaat? Tujuannya apa? Saya ngomong masalah rumah. Ngapain saya tanya itu rumahnya siapa? Nggak ada urusan. Lisan kok kamu kurang ajar, berani fudul, berani cari tahu urusan orang lain. Saya hukum kamu puasa sekian tahun. Lisannya dihukum berpuasa sekian tahun. Ini orang-orang dulu seperti itu hadirin. Ini zaman saiki ya, lisan ini ngobrol ini umbrus kenggo pekerjaan harian. Jadi ngumpul ning ora umbrus ora kepenak. Arisannya sedelat hadirin. Umbruse sing suwe. Yo ya. Umbruse sing suwe ngobrol ngalor ngidul ngomongi fulan, ngomongi ini, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Mending buat zikir, baca sholawat, baca ini dan itu, nggak perlu ngomongi orang lain. Makanya arisan sebenarnya boleh-boleh saja. Cuman kalau banyak fudulnya, banyak ngerasa ini, mending bubar bae wis. Ya, ngapain arisan tapi justru membawa Begitu juga pengajian. Ning pengajian lanang ta ora pati wong lanang ora pati akeh ngomongnya sih. Ning lanang kan ngomongnya sacuil. Ya, mulane dong wong sing kakek ngomong diarani cangkem. Cangkem apa? Ana ngene pada bae cangkem apa? Cangkem wadon. Wong sing kakek ngomong diarani cangkem wadon. Berarti ini menunjukkan bahwa yang banyak ngomong itu wong wadon. Mulane ibu-ibu, mbak-mbak ya, tolong dijaga lisannya. Oh, bib nyong ora melu ngomong, bib ngrongok natok, ya pada baik. Asli sung bib nyong orang rasani ngrongok natok, ya pada baik. Dosanya sama. Daripada ngerongok mending balik sudah, nggak usah ngerongokna wong rasani. Wa fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, alladzi qila innahu qa'idatun min qawaidil Islam, yang disebut
hadis ini disebut satu kaidah daripada kaidah-kaidah Islam. Apa hadisnya? Min husni islamil mar'i, tanda baiknya seorang Islam, seorang muslim, tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan ucapan-ucapan atau sesuatu yang tidak manfaat. Orang dikatakan Islamnya baik, maka dia ini tidak mengucapkan, tidak melakukan sesuatu yang